di bursa saham ternyata tidak hanya perkara saham mana yang sedang meningkat harganya atau kita mungkin sebut sebagai blue chip begitu ya, tetapi juga ada banyak proses-proses yang rupa-rupanya ini harus kita pahami, kita pelajari. Jadi bukan hanya sekedar euforia atau latah membeli saham ya, tapi ternyata pergerakan di pasar saham sendiri atau di bursa saham kita harus mengerti. Seperti yang di sore hari ini akan kami bahas, suspensi saham di bursa efek. Ini apa? Kita akan belajar bersama-sama. Saya Ola Nurlija bersama-sama dengan Audrey Juwana. Hai Audrey. Halo Ola, selamat sore. Yes, malam hari ini kita akan berbincang bersama dengan ini dia, jagoan pasar market Indonesia ya, ada Mas Ryan juga. Selamat malam Mas Ryan. Ya, Halo, selamat sore menjelang malam Mbak Ola, Mbak Audrey, dan seluruh smart listeners dimanapun Anda berada. Iya, kostumnya keren banget loh hari ini loh. Masa sih? Beda. Ini padahal minjem taplak meja seberang ini, karena kebasahan, jadi kita... Oke. kreatif ya. Itu ada batu-batunya gitu. Ternyata itu taplak meja yang dipinjam ya. Ini sebenarnya batik Black Panther sih, tapi kelihatannya jadi kayak batu ya. Batik Black Panther. Yes. Oke. Ya, ini kayaknya terinspirasi dari filmnya Black Panther ya. Mas Ryan ya. Siap. Baik. Kita akan belajar ini ya Audrey ya. Ini juga mungkin kalau Anda baca pemberitaan ya di sosial media atau melalui media online, kita dapat informasi bahwa ada beberapa saham yang dihentikan sementara karena penjualannya tiba-tiba meningkat tajam. Nah, kita penasaran, bukannya harusnya kalau meningkat tajam itu kan seneng ya. Malah dihentikan sementara ya kan. Apa faktornya? Apa yang perlu kita pelajari? Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut. Smart listener, silakan buat Anda yang ingin bertanya lebih lanjut tentang pergerakan saham ya, boleh Anda ajukan ke 0812 11 12 959. Sekali lagi ke 0812 11 12 959. Kita coba rayu Mas Ryan, apakah boleh ya, sore hari ini kita berikan e-book yang mau belajar saham kepada pendengar, Mas Ryan, boleh? Ya, jadi saya punya seri belajar investasi buat Anda smart listeners. Anda bisa kirimkan nama, alamat email, dan juga tentunya nomor handphone ke Smart FM. Saya akan berikan materi belajar investasi selama 30 hari secara gratis. Silakan Anda kirimkan sekarang juga. Selama siaran ini saya berikan secara cuma-cuma kepada Anda. Kita harus kirim duluan Audrey supaya kita dapat kiriman juga dari Mas Ryan ya. Baik, Mas Ryan, ini mungkin bisa dijelaskan tentang suspensi ini sebenarnya apa sih, penghentian sementara ini sebenarnya apa sih di pasar saham? Kenapa ini dimungkinkan? Iya. Apa faktornya? Silakan Mas Ryan. Baik, yang namanya suspend itu kan artinya adalah sesuatu yang dihentikan lah gitu ya. Betul. Kalau suspensi nanti disangka pernya mobil kali ya. Suspensinya empuk nih gitu ya. Nah, kalau suspend itu adalah berhenti, perdagangannya dihentikan. Nah, sebenarnya yang namanya perdagangan pada pasar modal dihentikan itu ada dua jenis, Mbak Ola. Yang pertama adalah yang dihentikan adalah perdagangan pada satu jenis saham. Misalnya saham A, dia kita hentikan dulu perdagangannya. Nah, kalau ditanyakan sebab-sebabnya apa, nanti akan kita breakdown. Nah, selain saham-sahamnya dihentikan secara individu, itu juga dimungkinkan bahwa marketnya dihentikan secara total. Oke. Iya. Nah, kita mulai untuk membayangkan yang namanya market dihentikan secara total. Pertama, mungkin namanya total karena adanya suatu sistem yang tidak berjalan. Ada sistem error. Jadi pernah dalam waktu beberapa tahun yang lalu terjadi memang sistem error dari Jakarta Automatic Trading Systemnya, sehingga ada tidak jalan gitu ya. Sempat terhenti sementara. Nah, kalau sementara itu apa impactnya? Impactnya adalah semua orang tidak bisa melakukan perdagangan di pasar saham pada saat itu sampai jalan kembali. Nah, selain daripada itu, ada juga yang namanya mungkin lebih keren disebut dengan trading halt. Trading halt itu adalah dihentikan akibat suatu kenaikan ataupun penurunan, biasanya penurunan yang sangat dramatis, sehingga bursa efek berpikir bahwa orang-orang yang melakukan trading ini sudah panik nih. Jangan dong, jangan panik, tolong ngasok dulu dong, berhenti dulu, istirahat sebentar lah.
Biar Anda dalam melakukan keputusan tuh tolong rasional. Nah, trading halt itu di dulu 2008 pernah dilakukan dan pada bulan Maret 2020 kemarin juga diberlakukan trading halt. Di mana trading halt yang diresmikan pada tanggal 11 Maret itu adalah pertama adalah bila market mengalami penurunan hingga lebih daripada 5%, maka penurunan sampai lebih dari 5%. Iya, maka akan dihentikan 30 menit. Jadi begitu indeks harga saham gabungan tuh, IHSG itu turun 5%, maka berhenti. Dia berhenti istirahat 30 menit. Apabila indeks harga saham gabungan mengalami penurunan selanjutnya dari 5% sehingga mencapai 10%, maka akan dihentikan lagi 30 menit. Sedangkan bila ternyata terjadi penurunan lebih dari 15%, maka market pada hari itu tidak akan pernah buka lagi sampai besok. Oke, langsung ditutup ya. Betul, jadi suspensi itu ada suspensi yang cuma 30 menit, maka disebut dengan trading halt. Ada yang memang market suspend, benar-benar diberhentiin sampai besok. Iya, jadi ini adalah satu hal yang kita pertama harus tahu bahwa bukan hanya sahamnya saja yang bisa dihentikan, tapi bisa saja marketnya secara keseluruhan, indeks harga saham gabungan, seluruh pasarnya tidak ada yang boleh diperdagangkan pada hari itu. Kenapa? Biasanya sih kalau naik nggak pernah ada suatu case seperti ini ya, tapi lebih kepada turun. Kenapa? Turun ini kan cenderung merugikan banyak pihak. Nah, jangan-jangan orang yang menjual akibat karena melihat teman-temannya memencet tombol sell. Kan kita juga biasa begitu. Misal, ada satu kondisi yang namanya mayoritas itu mempengaruhi minoritas. Ada satu film, jadi ada orang yang lagi jalan gitu ya, rame-rame, tiba-tiba orang di sekitarnya itu lari. Dia ikut lari loh. Lalu ada orang yang sedang nunggu di sebuah ruang tunggu, setiap kali ada bunyi teng, dia berdiri. Dan ternyata semua orang selain dirinya itu adalah orang yang setelan. Yang lucu, setelah semua orang itu nggak ada, orang itu begitu dengerin bunyi teng, dia berdiri tanpa sebab. Juga berdiri juga. Betul, karena apa? Karena ikut dari yang sebelumnya. Nah, yang dikhawatirkan adalah kenapa ada namanya trading halt dan suspensi pada saham ataupun pada salah satu market secara keseluruhan gitu ya. Itu karena dikhawatirkan ketika melakukan perdagangan yang terjadi adalah irasional market. Sampai di situ Mas Ryan yang kita bahas ya, ternyata di dalam pasar sendiri atau di market sendiri hal-hal yang seperti ini sangat mungkin terjadi dan perlu diantisipasi. Nanti kita gali lebih dalam. Ini kan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan. Terus kalau yang udah keburu beli itu gimana, begitu ya? Apakah itu harus dilepas atau bagaimana? Ini kita bahas lebih lanjut. Malaysia dan juga sahabat yang bergabung, tetaplah bersama dengan kami dalam Smart Market Insight. Kami mengundang Anda bisa kirimkan nama, kemudian alamat email Anda, nama, usia, kota, dan alamat email Anda untuk Anda mendapatkan pembelajaran tentang investasi selama 30 hari dari Mas Ryan Filbert. Kami jeda. Sore untuk Anda yang mungkin baru bergabung mendengarkan Smart Market Insight bersama dengan Ryan Filbert. Sore hari ini kita bahas tentang suspensi saham di lantai bursa. Nah, tadi Mas Ryan ternyata sudah membagi dua ya, ada saham individu dan juga market ternyata yang bisa diberhentikan sementara. Nah, kalau misalnya dari saham individu nih Mas, ini apa penyebabnya dan kenapa ini bisa diberhentikan sementara? Silakan Mas. Iya, yang pertama untuk pemberhentian saham gitu ya. Tadi kan kita sudah pada sesi pertama membicarakan bahwa marketnya bisa dihentikan sementara, ada yang bisa dihentikan sampai dengan selesai daripada hari itu gitu ya. Berarti suspend dan trading halt dah boleh dibilang. Nah, sekarang kalau kita masuk kenapa sebuah saham bisa dihentikan? Maka yang paling umum untuk kita ketahui ada yang namanya auto reject atas, ada auto reject bawah. Biasa orang sebut dengan ARA dan ARB. Kalau ARA itu disebut dengan dia di reject untuk ke atas tidak bisa lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena ada batas-batas transaksi per satu hari. Jadi umpama ya berbeda-beda nih. Sekarang sedang berlaku yang namanya ARA-nya beda-beda. Contoh untuk harga saham 50 sampai 200 itu adalah 35% untuk rentang atasnya. Sedangkan jadi umpamanya kalau ditanya Ryan, kalau saya misalnya harganya 100 biar sampai atas pada satu hari maksimum berapa? Jawabannya adalah 100 dikali 35%, berarti jadi 135. Sedangkan untuk naik ke 140 bisa nggak? Tidak bisa. Karena apa? Karena pada hari itu kalau 100 dia paling pol adalah 135 karena 35%. Nah, rentang harga untuk 200 sampai dengan 5.000 adalah di 25%. Artinya kalau ada barang 1.000, harga 1.000, maka di 25% dari 1.000 adalah 250. Maka kenaikan pada hari itu tidak bisa menyentuh lebih daripada 1.250.
Nah, untuk yang di atas 5.000 maka nilainya adalah 20%. Jadi artinya kalau ada saham di 10.000 maka 20% lah 12.000 maksimum pergerakan pada hari itu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kalau bawahnya gimana? Bawah. Nah, kalau bawah itu namanya ARB. Nah, ARB-nya itu saat ini 7%. Artinya saat ini sedang tidak linear. Mestinya kan atas 35, bawah juga 35 dong kan gitu ya. Nah, untuk saat ini aturannya adalah bawahnya adalah 7%. Jadi kalau 7% ya kita tinggal hitung kalau barang 10.000 berarti berapa tuh bisa turun ya. Berarti 7% dari 10.000 adalah Rp700. Berarti ya 9.300 adalah penurunan pas untuk saham tersebut yang paling dalam pada hari itu. Kenapa sih ada yang namanya auto reject atas dan auto reject bawah? Sama sebenarnya. Dasarnya adalah agar orang yang melakukan transaksi itu juga rasional. Kalau naik kok dikejar, kalau turun kok tambah ambles. Tujuannya agar menjaga psikologi. Itu yang paling bisa dijelaskan seperti itu. Oke, baik. Mas Ryan, ini kan kita mau belajar dari kondisi atau kasus yang terjadi hari ini ya di lantai bursa itu adalah yang dicatatkan mungkin di berbagai media online yang dialami oleh PT Cipta Selera Murni dan PT Bank Ganesha Tbk ini ya. Dan mereka disuspensi di pasar reguler dan pasar tunai di perdagangan pertama, tahap pertama begitu. Nah, ini yang kita mau gali lebih dalam karena ternyata dalam perdagangan sebelumnya mereka mengalami peningkatan signifikan, peningkatan yang mungkin itu yang tadi disampaikan oleh Mas Ryan, jangan sampai ini terus mengalami peningkatan tapi orang yang nggak irasional dalam memperdagangkannya. Begitu kan Mas Ryan? Oke, ini ada suatu hal yang sedikit berbeda dengan kondisi yang tadi kita sebutkan adalah kenaikan dan penurunan berdasarkan harga. Saat ini kita berbicara tidak lagi bicara mengenai harga, tapi berbicara secara langsung satu persatu saham secara spesifik. Let's say kita bicara dengan BGTG atau kode ticker daripada Bank Ganesha. Nah, kalau kita perhatikan, maka dalam beberapa waktu terakhir kenaikan daripada Bank Ganesha ini memang boleh dibilang sangat kencang gitu ya. Nah, akibat dari kenaikan yang sangat kencang inilah ada kekhawatiran bahwa orang itu melakukan transaksi ini berdasarkan apa sih? Berdasarkan, kan kita tahu bahwa kalau kita kembali menganut aliran bahwa membeli saham adalah membeli perusahaannya. Apakah memang benar dalam beberapa waktu terakhir mulai daripada bulan November, Bank Ganesha ini perusahaannya tiba-tiba menjadi bagus? Apakah ternyata laporan keuangannya sangat excellent? Oh tidak, Ryan, ini berbicara mengenai aturan dari bank digital yang hari ini sudah lagi digodok, sebentar lagi akan keluar aturannya bahwa dimungkinkan yang namanya bank digital ada, seperti yang dilakukan pada bank-bank besar seperti Bank BCA yang juga akhirnya mengakuisisi untuk bisa membuat bank digital. Oke, tapi sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, itu kan sebenarnya adalah suatu harapan dong. Berarti artinya ketika kenaikan yang hari ini terjadi juga adalah suatu harapan akan masa depan yang hari ini belum kejadian dong. Misal begini dong, kayak sekarang saya ngomongnya gampang gini deh. Misalnya Mbak Audrey mau nggak menikah sama saya? Misalnya gitu. Ini bercanda loh ya, nanti disangka saya ngelamar beneran gitu. Yang serius lah. Nggak apa-apa. Ini loh menguasai pasar. Oh siap, oke. Oke, kita tes umpama begitu. Terus saya bilang, ditanya gini sama Mbak Audrey, emang kamu punya apa Mas Ryan? Oh ya, nantinya saya akan punya ini. Ini nantinya. Ditanya, sekarang sudah punya? Belum. Tiba-tiba kita jadi sangat excited dengan kata-kata saya, dan tiba-tiba, ya udah mempercayai saja. Lah itu kan sama seperti kita begitu ditanya, ini nantinya prospek daripada perusahaan ini gimana? Oh nanti akan menjadi bank digital, akan dibeli si A, si B, si C, si A, si B, si C, si A. Kita beli, batal yang beli. Lah kan sama dong? Nah, itulah suatu kondisi keputusan membeli yang tidak rasional, sehingga itu namanya masuk sebagai UMA, unusual market activity. Jadi unusual market activity adalah suatu kenaikan yang tanpa ada landasan yang jelas. Regulator, SRO merasa bahwa ini kok tidak ada suatu dasar penjelasan yang baik ya, maka disuspend. Mau turun mau naik sama ya, treatmentnya seperti itu. Oke. Berarti ini lebih kepada kebijakannya yang diambil lebih kepada mencegah supaya pelaku-pelaku pasar yang lain tuh jangan sampai irasional gitu ya, karena tadi Mas Ryan katakan kenaikan yang sangat tinggi, yang sangat signifikan ini sebenarnya harus ditengarai juga dengan didukung dengan alasan. Nah, apakah memang
tidak mungkin Mas Ryan sebuah perusahaan melakukan atau mengalami perbaikan kinerja gitu ya dalam kurun waktu tertentu. Misalkan kalau tadi Mas Ryan periode November disebutkan, November, Desember, Januari itu tidak mungkin mengalami perubahan kinerja produktivitasnya makin bagus, Mas Ryan. Iya, tentunya pasti bisa ya. Kenapa? Karena hidup ini kan dinamis. Perusahaan-perusahaan ini tiba-tiba merombak seluruh jajaran manajemennya, memecat seluruh karyawannya, mengganti bisnisnya, dan mengganti metode jualannya. Dilakukan dengan sangat singkat, itu make sense saja gitu. Sehingga benar-benar orang baru, gaya baru, produk baru. Bisa saja. Tapi berapa masuk akal sih hal itu bisa terjadi dengan sangat singkat dalam hitungan bulan? Kita aja mau bikin yang namanya rapat untuk 1 bulanan aja kadang-kadang kita rada bingung. Ini progresnya apa ya gitu ya. Padahal kita sudah ingin sekali melakukan perubahan gitu, tapi ini bagaimana ya gitu. Karena sepertinya berjalan tidak sebegitu signifikan gitu. Nah, ya hal-hal seperti inilah yang memang harus kita logika kalau kita menjadi pelaku bisnis, tapi kita juga menjadi investor, maka kita tahu bahwa hal seperti itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Apalagi terjadi perbedaan gap generasi, gap pengetahuan, banyak kepala, banyak masalah, banyak kepala, banyak pemikiran, beda idealisme. Ya, apakah benar bisa terjadi dengan waktu sesingkat itu? Ya, saya kembalikan lagi kepada Anda, Smart Listener. Iya. Tapi gini Mas Ryan, bukankah pembeli seringkali juga ketika dia membeli, dia mempergunakan emosi, ya, emotional decision begitu pada saat dia mengambil keputusan. Kita ambil contoh dalam pembelian produk deh, pembelian gadget gitu ya, karena dia udah tergila-gila dengan satu jenis atau satu merek gitu ya, kemudian speknya seperti apa, lalu kemudian orang berlomba-lomba membeli itu, ya kan yang pasti penjualannya terjadi dan laku gitu loh, apa yang salah gitu. Ini mohon maaf, mohon koreksi kan. Ternyata di pasar saham apa memang nggak dibenarkan demikian. Saya akan ambil dari 2 sudut pandang. Yang pertama adalah kita tetap pada akhirnya selalu bicara dengan di tempat ini, Smart FM juga selalu mengulas bahwa kita harus bisa membedakan kebutuhan dan keinginan. Yang namanya pasar itu akan menjual untuk menaikkan keinginan kita. Tapi kita harus merefleksikan kembali apakah kebutuhan kita di mana. Nah, ketika kita ditawarkan berbagai macam barang, berarti kan kita sebenarnya diminta untuk mengupgrade kebutuhan kita menjadi sesuatu yang lebih. Yaitu adalah kita harus kembali gitu loh. Saya contoh sederhana. Saya pada hari ini jujur tidak bisa menggunakan laptop. Saya tidak bisa basisnya Windows. Saya kembali menggunakan Apple gitu, karena saya sudah dari 2010 menggunakan Apple dengan sebegitu mudahnya. Ini bukan artinya mempromosikan. Saya juga orang yang begitu rasional. Saya sangat rasional. Saya orang otak kiri tapi lulusan sarjana seni rupa aja gitu ya. Jadi ketika saya menggunakan produk, pada akhirnya saya yes. Suara saya tetap bagus? Halo? Bagus Mas Ryan? Oh oke. Mbak Ola berarti ini yang harus di-upgrade sinyalnya. Baik. Kalau gitu saya akan lanjutkan. Nah, jadi ketika kita membeli sesuatu itu, memang kita tahu bahwa karena kita ada kebutuhan khususnya, dan kita men-trade off dengan harga yang lebih mahal, di mana harga Apple MacBook itu hampir separuhnya daripada 2 kali lipatnya daripada Windows. Ya saya tetap karena saya butuh gitu. Bukan saya artinya mengejar setiap kali terbitan MacBook terbaru saya akan beli, tapi saya sesuaikan. Nah, kita dan ini ada paradigma kedua gitu, ada sudut pandang kedua. Saya tadi pagi mendengarkan ada satu statement dari Om Deddy Corbuzier, dia mengatakan kalau orang yang ada di pertandingan gitu, di bela diri itu tidak boleh pakai emosi. Once dia berdiri di ring, once dia berdiri di heksagon, maka yang dia harus lakukan bukan emosinya. Kalau dia pakai emosi, dia akan kalah sebenarnya. Nah, ini juga sama. Saya ingin sampaikan ketika Anda melakukan transaksi, investasi, dan trading, itu sebenarnya Anda seperti ada suatu pertandingan. Anda tidak bisa menggunakan emosi Anda. Anda harus menggunakan banyak hal lain bandingkan emosi. Emosi dihilangkan itu tidak bisa. Kita manusia, bukan robot. Kita tetap dibutuhkan. Tapi ketika Anda mengedepankan emosi Anda dalam melakukan transaksi, itu jadi masalah. Contoh, 2 minggu lalu pasar saham Amerika mengalami kontraksi, mengalami penurunan. Saham-saham teknologi hancur akibat daripada yield yang dinaikkan. Saya sebenarnya melihat ada satu saham yang sebenarnya punya potensi, Pak. Saya agak punya keyakinan bahwa dia rebound gitu. Tapi ternyata dia turun menjebol daripada support saya. Kalau saya mau pakai emosi, saya tidak jual.
Tapi karena saya tetap berpikir bahwa saya akan disiplin dengan metode saya, apapun nama sahamnya, saya akan keluar ketika dia jebol, saya keluar. Oke, jadi artinya selalu harus ada pertimbangan dilakukan gitu ya. Ya, even kita nggak bisa menghilangkan sama sekali emosi di dalam setiap kali keputusan yang kita ambil. Mas Ryan, ditahan dulu penjelasannya, kita sambung di sesi berikutnya. Tidak terasa ya, udah setengah jam nih kita membahas ini. Merasa meraba-raba ini apa gitu ya. Baik, kita sambung nanti di sesi berikutnya. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, kami jeda sesaat, tetaplah bersama dengan Listeners, khusus untuk Anda mendengar Smart Market Insight sore hari ini, Anda bisa mendapatkan 30 hari ya, pastinya masukan tips dari Mas Ryan Filbert. Yes, Anda bisa dapatkan dengan mengirimkan nama, alamat email dan juga nomor handphone ke 0812 11 12 959. Tidak dipungut biaya. Mas Ryan berbaik hati nih kasih motivasi dan inspirasi untuk Anda. Kita masih bahas tentang suspensi saham di lantai bursa. Nah, Mas Ryan tadi kan bahas tentang saham individu itu ada yang sering gitu ya melakukan ada yang ditemukan ARA dan juga ARB. Nah, ini kan berarti sahamnya tidak liquid gitu nih, Mas. Kira-kira ada nggak sih cara kita untuk melihat kira-kira saham ini tepat nggak sih, atau memang dia sering ditemukan gitu, atau sering disuspend? Nah, ini baik nggak untuk kita berinvestasi di saham yang seperti itu? Oke, baik. Saya akan coba urai beberapa pernyataannya ya. Yang pertama mungkin yang akan saya urai adalah berbicara mengenai ARA atau ARB dihubungkan dengan likuiditas daripada saham tersebut sih belum tentu juga gitu. Tapi meskipun memang bisa kita ambil suatu kesimpulan bahwa yang namanya saham gampang auto reject atas, auto reject bawah, itu kemungkinan karena jumlah volume yang diperdagangkan, lembar saham yang berpindah tangannya itu volumenya tidak banyak. Karena misalnya, kalau barangnya cuma satu, itu akan gampang naik harganya. Saya jual ke Mbak Ola naikin harga ke Mbak Audrey saya ngerasa nyesel, saya beli lagi dari Mbak Audrey. Itu barangnya satu. Tapi kalau barangnya banyak, maka secara otomatis kan akan bertemu dengan banyak orang ya. Secara otomatis itulah yang disebut dengan likuiditas juga, karena dengan banyak barang dan banyak orang artinya dalam satu pasar bisa dimungkinkan bertemu dengan banyak pihak. Nah, lalu kalau berbicara mengenai bagaimana caranya mengetahui likuiditas sebuah saham, itu juga sebenarnya bisa kita melihat dari yang namanya berapa kali frekuensi transaksi di saham itu dalam satu hari, dan volume. Frekuensi itu adalah barangnya cuma satu, tapi yang melakukan transaksi kita bertiga, maka disebut frekuensinya 3 kali. Nah, tapi kalau namanya volume adalah besar berapa dalam transaksi pada satu hari tersebut, berapa banyak sih volumenya dan berapa value-nya. Nah, jadi itu yang bisa kita ketahui untuk mengukur sebuah likuiditas. Kenapa Mbak Audrey dan juga Mbak Ola serta Smart Listeners, kita perlu aware bahwa ada satu saham yang misalnya value transaksi per hari adalah 100 miliar. Kalau kita mau masuk uang 1 juta, ya itu mah nggak terasa dari 100 miliar itu, betul nggak? Tapi kalau saya mau ternyata tiba-tiba harus masuk uang 50 miliar, tiba-tiba menjadi tidak liquid loh. Loh kok bisa, Ren? Iya dong, karena 100 miliar, saya aja mau masuk 50. Berarti 2 kali transaksi sudah mencapai 100, berarti kan menjadi tidak liquid bagi diri saya, karena volume saya terlalu besar untuk melakukan transaksi. Jadi kita harus menyesuaikan antara uang yang kita mau masukkan dengan si saham itu sendiri. Itulah yang bisa mengukur yang namanya likuiditas. Jadi kalau saya pribadi sebenarnya semua saham memiliki likuiditas pada kemampuan orang masing-masing. Nah, lalu catatan selanjutnya adalah apa hubungannya dengan yang namanya unusual market activity ataupun auto reject atas, auto reject bawah. Kalau sebuah saham memiliki likuiditas yang sedikit, likuiditas yang kecil, maka ya mungkin saja dengan mudah bisa terjadi auto reject atas, auto reject bawah. Ya tiba-tiba saya langsung janjian aja, Mbak Ola, yuk kita janjian ya. Mbak Ola beli, saya jual di 1000, Mbak Ola beli di 1250, jadi auto reject langsung. Tanpa perlu ada siapapun, gitu. Nah, itulah salah satu indikasi dasar volume transaksi ada hubungannya dengan frekuensi, ada hubungannya dengan auto reject juga. Gitu. Nah, terus bagaimana cara kita mengetahui ya? Cara kita mengetahui adalah sebenarnya kita lihat dari jumlah saham yang beredar. Setiap perusahaan itu memiliki jumlah saham yang beredar di masyarakat berbeda-beda. Artinya adalah kalau saham di masyarakatnya 30%, secara logika kemungkinan besar lebih liquid, lebih ramai dibandingkan yang volume yang ada di
pasar itu hanya 5% ataupun 7,5%. Berarti kan jauh sekali dong jumlah peredaran sahamnya kan. Nah, itu yang bisa kita lihat lagi kalau berbicara mengenai hubungan antara likuiditas, jumlah saham beredar, transaksi pada hari itu akan menjadi banyak faktor. Makanya ketika tadi Mbak Audrey coba bertanya dengan satu pertanyaan, saya agak kesulitan untuk bisa menjawab langsung karena ada banyak stepnya nih untuk bisa mengukur suatu likuiditas dari saham. Kalau misalnya sering ARB bagus nggak? Jelas nggak bagus. Semua orang nggak suka turun terus. Kalau selalu auto reject atas, bagus nggak? Ya menurut saya ya, sesuatu yang berlebihan itu nggak pernah berakhir dengan baik kok. Contoh, saya banyak makan. Apakah saya baik? Nggak juga. Bisa jadi malah saya kebanyakan makan, akhirnya kelebihan kalori, akhirnya jadi lemak. Kalau lemak terus menumpuk, maka saya jadi tidak sehat. Menjadi kena serangan jantung dan lain sebagainya. Kalau saya tidak pernah makan, apakah saya sehat? Ya jelas juga jawabannya tidak sehat gitu. Jadi sebenarnya menurut saya sesuatu transaksi yang normal-normal saja itu lebih baik dicari daripada sesuatu transaksi yang tidak normal-normal aja gitu ya. Mas Ryan tadi, Mas Ryan kan sebutkan ya bahwa agak diragukan atau kita juga harus sangat-sangat kritis gitu kalau melihat ada satu saham gitu ya, ini kok harganya bisa sangat meningkat tajam atau justru sebaliknya turun demikian drastis begitu. Nah, ini barangkali pengetahuan dasar yang juga harus dipahami oleh pelaku-pelaku bisnis atau juga para investor yang sedang belajar juga berinvestasi ya, Mas Ryan, soal apa sebenarnya cara atau indikasi kita bisa tahu ya sebuah saham ini sedang bagus apa enggak gitu loh kondisinya gitu. Apakah selalu harus melihat dari laporan keuangannya? Kalau laporan keuangan ya pada saat perdagangan dibuka nggak sempet gitu kan. Nah ini bagaimana mereka yang mungkin tidak beli melalui manajer investasi ya dia ingin sendiri gitu kan, atau dia belajar sendiri. Apakah ini dimungkinkan mereka bisa memahami itu? Memandang suatu hal yang bagus dan buruk itu banyak aspek ya. Jadi kalau kita ngelihat seorang wanita gitu ya, ada orang yang memang secara fisik dia lihat langsung dari analoginya perempuan sih, laki gitu. Lah masa saya ngomonginnya analoginya laki, nanti saya jadi masalah juga. Tapi kan saya bisa coba mengambil gambaran gini. Orang melihat yang namanya oh ini cantik, oh ya karena misalnya cantik itu apa? Ada yang cantiknya oh emang mukanya keibuan, ya kan? Ada juga oh ternyata kalau cantik definisi cantik karena rambutnya panjang. Ada juga dia bisa ngomong cantik padahal karena badannya seksi kan bisa juga. Ada juga bilang auranya cantik, wah kita tambah bingung. Tapi ada aja yang namanya inner beauty kan begitu ya. Nah, jadi mengambil suatu definisi yang bagus, yang harga yang murah itu ya sama Mbak Ola, Mbak Audrey dan juga Smart Listeners bahwa ada banyak aspek. Apakah kita menilai suatu barang bagus itu hanya dari satu aspek? Jawabannya adalah tidak. Misal kalau saya itu mungkin saya bagi menjadi 3 secara besar. Adalah yang pertama adalah orang ini tidak begitu peduli mengenai apakah barang ini bisa bertahan lama dan tidak. Dia tidak terlalu peduli. Yang dia pedulikan adalah murah dan mahal. Artinya asal murah saya beli, kalau mahal saya jual. Artinya yang dia lakukan itu adalah tidak terlalu mempedulikan dasar daripada barangnya itu apa. Tapi yang penting adalah faktor harga. Maka itulah disebut mungkin membutuhkan technical analysis. Orang kedua itu selalu mencari gap atau jarak antara nilai daripada yang dikandung pada barang tersebut dibandingkan harga saat ini. Misal dia lihat, oh ternyata nih handphone nih, dia beli handphonenya begini nih. Ada orang yang beli handphone begini, dia nggak mau lihat mereknya apa, tapi dia mau cari adalah harga LCD ditambah dengan speaker, vibrate-nya juga, sama casingnya, itu jadi berapa? 2.200.000. Misal. Ada yang begitu ya? Oh ada. Nah, Xiaomi itu mengambil margin yang tipis, sehingga orang-orang yang merasa tidak suka di merek menjadi mahal, itu dia cenderung pergi ke Xiaomi karena margin akan membentuk daripada barang bahan bakunya itu tipis yang diambil. Nah, maka diambil gitu. Ada yang diambil ke sana. Ya udah saya akan membeli semakin dia mendekati harga barang pembentuknya. Ya tapi ada orang juga saya tidak menghitung itu. Yang saya hitung itu adalah logonya. Karena logo ini menaikkan status sosial saya. Nggak mungkin kalau saya lagi main golf keluarnya Xiaomi. Misal loh ya. Gitu. Tapi mungkin suatu merek tertentu gambar buah yang digigit gitu ya. Boleh saja, itu kan
cara kita memvaluasi gitu. Nah, jadi ada orang yang satu lagi yang nggak tahu apa-apa, tapi dia mengikuti yang mana saja, dia ikutin aja. Mbak Ola bilang ada yang bagus, saya ikutin. Mbak Audrey bilang bagus, saya ikutin. Saya ikut grup ini, saya ikutin ya. Itu setidaknya ada 3 jenis kategori orang yang menghiasi lantai bursa, sehingga ya terbentuknya harga yang hari ini terjadi. Kira-kira begitu. Oke. Iya. Ternyata faktor pembentuknya nggak semudah yang kita bayangkan ya, Mas Ryan ya. Bukan cuma perkara soal ya, bukan perkara ini lagi tinggi naik ya, sehingga kalau lagi turun dijual dan sebagainya, nggak seperti itu. Oke, kita masih punya kesempatan di satu sesi yang terakhir. Nanti yang sudah merespon melalui YouTube channel Smart FM atau juga WhatsApp kita bahas di sesi berikutnya. Tapi kami masih punya kesempatan mengundang Anda supaya Anda bisa mendapatkan pembelajaran mengenai investasi selama 30 hari ya, berupa e-book dari Mas Ryan Filbert. Silakan Anda bisa kirimkan nama, kemudian kota, usia, dan alamat email Anda ke 0812 11 12 959. Saya ulang ke 0812 11 12 959. Kami jadi sesaat untuk satu sesi yang terakhir. Kembali dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Smart Market Insight. Dan Anda bisa menyimak perbincangan kami melalui YouTube channel Smart FM. Anda juga kami undang untuk bisa mengakses kami melalui 0812 11 12 959. Tadi Mas Ryan sudah bersedia memberikan e-book pembelajaran selama 30 hari berkaitan dengan investasi. Anda tinggal kirim nama, kemudian usia, kota, lalu alamat email ke 0812 11 12 959. Sekali lagi ke 0812 11 12 959. Nah, Mas Ryan, kita sambung kembali ya. Ini suspensi saham di lantai bursa yang perlu dipahami oleh banyak kita, karena ya kebanyakan kita kan ini ya kalau saya analisa begitu ya, ini mohon koreksi juga dari Mas Ryan gitu kan, seringkali latah ya, begitu banyak begitu ada orang yang mengatakan beli saham investasi untungnya gede, ya semua pada keluar gitu kan ya, dan beli saham begitu kan. Tapi ternyata ada hal-hal yang seperti ini yang mungkin kita nggak terinformasi, nggak teredukasi dengan baik begitu. Nah, Mas Ryan ke depan apa yang perlu diwaspadai gitu ya? Dan tadi juga sempat belum terjawab tuh pertanyaan di awal. Orang yang sudah terlanjur membeli, terlanjur belanja gitu kan? Itu apa yang terjadi dengan hasil belanjaannya kalau ternyata sahamnya disuspend begitu, Mas Ryan? Ya. Kalau disuspend akibat naik sih mungkin nggak bisa jual, tapi happy ya karena warnanya hijau kan, karena untung gitu ya. Tapi ya tinggal nunggu nanti bisa kapan buka, ataupun dia bisa melakukan transaksi pada negosiasi dengan orang lain lah ya. Misalnya saya tidak pergi ke pasar, saya bilang Mbak Ola saya lagi butuh uang nih, ini saya punya saham ini, nanti Mbak Ola beli langsung dari saya. Jadi pasarnya tidak langsung. Tapi kalau disuspend pada seluruh market ya tidak bisa ya. Tapi kan tadi ingat ya, ada pasar reguler, ada negosiasi dan tunai gitu ya. Ya, kalau yang paling repot itu ya kalau yang sahamnya mengalami penurunan, turun disuspend, nggak lama lagi tidak bisa keluar, nanti tiba-tiba ternyata ada kasus dipilotkan. Jadi selain daripada suspensi yang tadi, ada juga yang kemungkinan bisa terjadi suspensi itu adalah kalau saham-saham itu dalam suatu kasus-kasus tertentu, katakanlah perusahaannya dalam keadaan permohonan pernyataan pilot, ada juga penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU, lalu juga ternyata laporan keuangan perusahaan sudah menghasilkan ekuitas negatif, dan cukup banyak itu namanya di bursa kita dikenal dengan namanya notasi khusus. Jadi mungkin Anda yang melakukan transaksi di saham juga mesti familiar, ada yang namanya disematkan notasi khusus. Artinya adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki notasi khusus itu adalah mungkin satu hari ini belum disuspend, ataupun ternyata sudah disuspend atau tengah disuspend, dan ya kalau Anda sudah dalam posisi saham yang seperti ini dan masih bisa diperdagangkan, ya lebih baik Anda keluar. Tapi karena apa? Karena kan penuh dengan ketidakpastian dan ada berita negatif. Tapi kalau misalnya Anda sudah ada di dalam keadaan suspend, ya semoga Anda bisa didengar doanya agar dia terbuka dan Anda bisa menjual sahamnya. Mungkin itu saja sih. Baik, Mas Ryan, kita bisa prediksi nggak sih hal ini terjadi gitu loh? Atau kalau sebaiknya, kalau kita masih pemula gitu kan, ada baiknya kalau misalkan kita membelinya ini melalui manajer investasi atau dalam bentuk reksadana, sehingga dia diversifikasinya jauh lebih banyak ya. Artinya dari sisi
keamanan atau minimalisir resiko jauh lebih minim lah begitu. Iya, baik. Bagi yang memang benar-benar awam sama sekali, nol putul tidak tahu sama sekali, memang better membeli reksadana. Kenapa? Karena reksadana dikelola oleh manajer investasi. Untuk menjabat sebagai profesi manajer investasi juga melewati sertifikasi yang cukup panjang dan juga memang perlu pengalaman-pengalaman. Selama manajer investasinya memiliki kode etik yang dipegang, maka sebenarnya itu memang menjadi salah satu solusi buat kita semua untuk berinvestasi tanpa kita paham. Nah, yang kedua adalah kalau ditanya ciri-ciri khusus sebenarnya sama juga lah Mbak Ola. Ketika kita misalnya lihat teman kita, aduh kok demam ya, gitu ya. Oh, ternyata sakit perut ya, gitu. Oh, mungkin sakitnya mah. Kalau dia demam, oh mungkin juga dia belum makan sehingga menggigil, ya kan. Oh, ternyata sudah mulai tidak bisa mencium. Waduh, mulai suruh tes swab kayak gitu. Nah, jadi artinya hal seperti ini itu adalah ciri-ciri saja, meskipun belum tentu kan. Ya misalnya lidahnya kebas, ternyata kemarin minum air panas ya kan 2 botol ya kan, jadi kebas bisa jadi gitu. Nah, jadi itu debu sekali ya. Nah, tapi baru bilang maksud debus ya. Maksud saya adalah ya ciri-cirinya adalah misalnya perusahaan itu rugi terus-menerus. Tapi jangan salah loh, perusahaan ada yang rugi terus-menerus tapi selalu top up sama bosnya gitu ya. Ada yang begitu juga. Atau ekuitasnya sudah sangat tipis, modalnya sudah hampir minus. Kalau misalnya 1 tahun lagi ditambah, ngelihat biayanya ekuitasnya habis. Nah, itu sudah menjadi ciri-ciri bahwa dia mungkin masuk ke dalam sebuah masalah. Tapi sekali lagi itu belum tentu bisa menjamin bahwa perusahaan itu bermasalah. Itu yang saya coba garis bawahi gitu ya, tanpa bermaksud nantinya saya dianggap memburukan atau membaguskan sebuah perusahaan seperti itu. Oke. Baik, Mas Ryan, ini kita sampai di penutup. Kalau seandainya mungkin sebelum highlight yang menjadi highlight dari perbincangan kita, Audrey barangkali dari WhatsApp atau juga dari YouTube, silakan. Yes. Ini ada satu Mas Ryan, pertanyaan yang mungkin boleh dibahas ya. Dari Ibu Dewita yang bertanya, ada nggak kaitan suspensi sama menggoreng saham nih Mas Ryan? Boleh di-share sedikit Kak? Iya, kata-kata yang disebut dengan menggoreng ini kan sesuatu yang harus didefinisikan karena sebenarnya hal itu sudah jelas dilarang oleh pasar gitu. Jadi ketika kita mengakui menggoreng saham, maka secara tidak langsung kita tidak mengakui adanya SRO, Bursa Efek dan juga OJK. Sebenarnya bisa ke arah sana secara langsung ya gitu ya. Tapi anggaplah saya bukan regulator, saya tidak punya justifikasi begitu. Tapi kalau saya boleh menjawab sebagai teman gitu, iya tentu ada indikasi yang kuat gitu ya. Tiba-tiba saham naik dengan kencang. Dasarnya apa? Nah, itu kan menjadi sesuatu pertanyaan. Sesuatu yang tidak ada dasarnya, itu adalah pertanyaan yang perlu kita pikirkan jawabannya. Kalau sampai nggak ketemu jawabannya, ya sudah. Berarti Anda tahu, mungkin saja itu sedang digoreng aja gitu ya. Oke. Baik. Mas Ryan, apa yang menjadi highlight dari perbincangan kita? Kan tentu lagi-lagi ini menjadi sebuah edukasi yang baik ya buat kita, jadi kita ngerti lebih lanjut gitu kan. Ke depan buat mereka para investor gitu, jadi bisa mewaspadai atau bisa lebih aware dengan hal-hal yang terjadi di lantai bursa, Mas Ryan. Ya, jadi saya juga bertransaksi bukan hanya di market Indonesia tapi di dunia. Saya mau cerita kepada Anda semua smart listeners yang mungkin bertransaksi di pasar modal Indonesia. Pasar modal Indonesia itu sangat care terhadap Anda sebagai investor. Dengan adanya auto reject atas, adanya auto reject bawah pada sahamnya ya. Itu sebenarnya tidak terjadi seperti di market US itu tidak terjadi. Jadi kalau market US itu harga saham hari ini mau menjadi 0 pun bisa. Tidak ada yang namanya dijaga di RP50 itu tidak ada. Nah, meskipun kalau kemarin mengikuti GameStong-nya si ini ya, Om siapa tuh, Om Tesla ya. Itu kan dia sampai naik sebegitu kencang. Itu pun tidak dilangsungkan terjadi suspensi, tapi yang dilakukan adalah pembatasan pada si sekuritas masing-masing untuk menghentikan transaksinya agar derivatifnya tidak diberjalankan seperti itu. Nah, jadi boleh dibilang sebenarnya Anda ketika bertransaksi di pasar modal Indonesia itu memang memiliki iklim yang bagus untuk belajar. Dan selain iklim yang belajar karena bursanya juga care terhadap Anda, yang kedua adalah dalam Anda melakukan transaksi itu, tolong jangan menggunakan emosi dan jangan melihat yang kemarin naik itu apa. Kenapa? Karena yang kemarin naik itu apa, itu adalah yang kemarin, bukan hari ini.
Kenapa harus mengejar yang kemarin yang naik? Kan masih banyak, saham ada 720, kenapa harus yang kemarin doang yang 10 yang naik dikejar gitu? Itu menjadi tidak rasional, alasannya terlalu mengada-ngada. Nah, yang terakhir adalah jangan membeli saham hanya dengan modal ikut-ikutan. Jadi kalau Anda ikut-ikutan, lebih baik Anda melakukan diversifikasi juga. Kenapa? Karena diversifikasi membeli saham tidak pada satu saham, belilah beberapa saham dan coba lakukan kalau memang mau agak ikut-ikutan, mungkin 30% ikut-ikutan, 70% itu cari saham-saham yang mapan, yang besar. Ya memang sesuatu yang besar itu sulit untuk bisa bergerak dengan sangat tinggal tuh tiba-tiba ditinggal tidur naik luar biasa gitu. Itu emang tidak bisa begitu. Kenapa? Karena saham-saham besar itu pastinya sudah pelaku-pelaku rasional ada di dalam, manajer investasi ada di dalam, mungkin juga orang-orang kaya di Indonesia beli, sehingga tidak bisa kenaikan yang begitu signifikan itu pasti mereka akan tekan turun, karena mereka ingin taking profit. Ketika turun banyak, mereka akan telan naik untuk kembali naik. Jadi, itulah yang membuat market itu menjadi rasional. Jadi, jangan Anda berspekulasi dan juga jangan juga Anda membeli hanya satu saham. Kira-kira itu kali yang saya bisa sampaikan. Oke, baik Mas Ryan, kita bungkus perbincangannya dan buat Anda yang ingin mendapatkan pembelajaran e-book, masih ada kesempatan, masih ada waktu ya, dikirimkan saja ke WhatsApp kami ke 0812 11 12 959. Jarang-jarang beliau ini berubah menjadi sosok malaikat, jadi dimanfaatkan kesempatannya ya. Udah banyak yang manfaatkan juga loh. Betul, ya. Baik, kita akan ketemu lagi pekan depan. Sehat-sehat untuk Mas Ryan Filbert ya. Sama-sama. Baik, kami pamit. Semua listener, perbincangan ini juga tersimpan di YouTube channel Smart FM, so Anda bisa kembali menyaksikannya untuk belajar bersama-sama. Saya Ola Nurlija. Saya Audrey Joana. Dan saya Ryan Filbert. Kami bertiga mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah, thank you. Thank you Mas Ryan. Bye-bye.